warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Muhairi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Di sini saya bersama Pak Kabid Transmigrasi, Pak Leti, dan Pak Ilon. Mohon izin Pak, untuk bisa disampaikan progres pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di lokasi transmigrasi Sumba Timur. Baik, terima kasih Pak Billy. Kami dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, khususnya bidang pengembangan kawasan transmigrasi, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan selama ada kegiatan transmigrasi. Khusus kegiatan transmigrasi yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini terbagi atas dua kawasan, kawasan Melolo dan kawasan Lewa. Kegiatan untuk di kawasan Lewa itu baru hanya satu SP saja, SP Palahonan. Mungkin dalam tahun ini proses penilaian untuk pelepas penyerahan itu akan dilakukan pada tahun 2024. Evaluasi tentang kegiatan SP sudah dilakukan di tahun 2023 ini. Sedangkan khusus di kawasan Melolo yang masih dalam pembinaan itu ada SP5 dan SP7. Ya, kegiatan di SP5 untuk kegiatan pada tahun ini itu ada kegiatan pengukuran lahan pekarangan dan lahan usaha. Semua itu sudah dilakukan. Untuk kegiatan kegiatan ini pertanian juga itu ada kegiatan yang pemberian bibit yang didanai oleh APBN, dana tugas perbantuan. Begitu pula kegiatan di peternakan juga, warga masyarakat yang ada di SP5 sudah kami lakukan pemberian kambing sebanyak 36 ekor. Kami bagikan ke setiap kakak yang ada di SP5. Dan di SP7 di Kota Kawau itu ada kegiatan pembagian ternak sapi sebanyak 16. Sistemnya kita gunakan sistem bahwa nanti bergulir setelah sapi betina yang ada nih dia beranak, bahwa nanti anak itu akan selama 6 bulan mereka piara dan akan diserahkan kepada kami, dan kami akan menyerahkan lagi, bergulir lagi ke warga transmigrasi yang belum mendapatkan jatah untuk mendapatkan sapi betina. Kegiatan berikut di bidang sosial budaya, kami ada bentuk kelompok ibu-ibu untuk membentukkan kelompok tenun ikat. Tenun ikat ini di SP5 sama SP7 sudah berjalan dengan bagus, dan mereka membuat kain yang ada tuh untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Kendala yang mereka hadapi adalah kendala bahan baku yang mereka harus penuhi. Harapan mereka kalau bisa dari transmigrasi bisa membantu khusus untuk bahan benangnya saja, sedangkan bahan-bahan lain seperti, karena mereka banyak menggunakan bahan baku dari toko dan bahan alamiah. Kalau bahan alamiah kan mungkin mereka dapat di sekitar mereka, sehingga mereka bisa manfaatkan itu. Harapan mereka begitu. Dengan mereka masih membutuhkan alat tenun, karena alat tenun yang ada itu hanya untuk beberapa saja. Mereka membutuhkan alat yang mungkin karena permintaan pasar sekarang, ada yang butuh kain yang agak besar, sedangkan peralatan mereka punya ini peralatan yang masih mungkin yang sesuai dengan mereka punya yang selama ini mereka buat. Tapi terkadang kan ada permintaan pasar, mereka meminta supaya kalau bisa mungkin ada yang lebih besar itu, atau ada yang lebih kecil gitu. Sedangkan kegiatan lainnya khususnya seperti PAUD, kita ada kerjasama dengan yayasan yang untuk membantu guru-guru PAUD yang ada di kawasan transmigrasi, baik kawasan mau di
Lewa maupun yang ada di Melolo. Yang di Melolo, khusus kawasan di Yubuai, kita kerjasama dengan yayasan mereka untuk kegiatan kerohanian sama kegiatan taman bermain anak-anak. Selain itu mereka juga kegiatan tidak hanya ke anak-anak PAUD, tapi mereka juga ke warga masyarakat, pemberian motivasi hidup dan pemberian keyakinan itu, maksudnya untuk mempercayai Tuhan, karena kami di sini masih banyak, di lokasi itu masih banyak ada yang masih menganut kepercayaan Maraku. Jadi peran mereka dari gereja Kristen, mereka mewartakan sabda untuk bagi warga-warga, dan mereka membangkitkan semangat untuk warga transmigrasi untuk rajin ke gereja, rajin berdoa dengan tidak meninggalkan gereja selama hari Minggu. Kami air itu sampai di muka. Selama ini kan mereka mengambil airnya di lokasi sumur bor yang dibuat oleh Kementerian Desa. Tapi kami juga sudah ada kerjasama dengan PU, ada bantuan dari BPU juga, ada sarana air bersih juga. Pansimas mungkin itu yang di sana sudah masuk khusus di SP7. Sedangkan SP5 sampai sekarang kita mengharapkan itu paling sumur bor yang dibuat oleh Kementerian Transmigrasi. Kemudian untuk perbaikan renovasi sarana prasarannya apakah sudah dilaksanakan, Pak? Khususnya perbaikan prasarana pada tahun ini kami mendapatkan dana untuk perbaikan fasilitas umum, dan tahun lalu beberapa rumah-rumah masyarakat. Sekarang yang kami perbaiki sekarang ini adalah fasilitas umum yang ada di lokasi transmigrasi, baik gereja, gudang, rumah petugas dan kantor petugas kantor KUPT, baik atas nama warga transmigrasi, baik warga transmigrasi yang ada di kawasan Lewa maupun yang kawasan Melolo. Warga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memperhatikan warga transmigrasi di lokasi kawasan Melolo maupun kawasan Lewa. Harapan kami kalau bisa bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat terus memperhatikan kami dan dapat mendengarkan keluh kesah kami, agar apa yang kami inginkan dapat terpenuhi untuk kehidupan kami, untuk meningkatkan perekonomian warga transmigrasi yang ada di kawasan transmigrasi Melolo maupun kawasan transmigrasi Lewa. Terima kasih.